Salam jumpa dalam pembelajaran seni. Salam budaya. Kali ini kita akan belajar seni budaya mengenai seni rupa dengan topik unsur-unsur seni rupa. Seperti yang kita ketahui, seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang membahas tentang visual atau seni penglihatan. Segala sesuatu yang kita lihat, baik yang menarik perhatian kita, apalagi mampu menggugah perasaan kita, seperti karya lukis, gambar model, fotografi, desain arsitektur, patung, kriya, dan yang lainnya, semua itu adalah bagian dari seni rupa. Nah, untuk sampai pada proses penciptaan karya seni rupa itu, tentu semuanya karena dibangun oleh unsur-unsur seni rupa. Apa sajakah yang menjadi unsur-unsur seni rupa itu? Yang pertama adalah titik, kemudian garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap terang, ruang, dan warna. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas unsur seni rupa itu mengenai titik dan garis saja. Sedangkan unsur yang lain akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Baik, unsur yang pertama kita bahas adalah mengenai titik. Apa itu titik? Mungkin hal ini sangatlah sederhana, namun tidak banyak juga yang tahu tentang pengertian titik itu, apalagi sampai memahaminya. Titik merupakan benturan sebuah benda dengan benda yang lain yang meninggalkan bekas bentuk bulat. Titik dalam seni rupa itu, jika dia sendiri saja kurang begitu berarti. Namun jika titik itu dibuat lebih banyak, maka titik itu akan mampu merubah rasa visual kita, bahkan mampu menipu penglihatan kita. Artinya, dengan beberapa titik yang bisa saja disusun sedemikian rupa, akan mampu menipu penglihatan kasat mata kita. Hal ini yang disebut dengan optic illusion atau ilusi penglihatan. Salah satu di antara aliran seni lukis dalam seni rupa itu ada yang menggunakan teknik titik-titik. Teknik ini yang disebut dengan teknik pointillis. Sebuah karya yang mengagumkan dapat tercipta dengan baik dengan adanya titik-titik yang disusun sedemikian rupa dengan penggabungan berbagai warna, juga merupakan sensasi yang berbeda ditangkap oleh indera dan mata kita. Mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah satu di antara lukisan pointillis yang terkenal yang dibuat oleh George Seurat yang diberi judul The Sunday Afternoon of the Island of Le Grande Jatte. Beberapa seniman pointillis yang terkenal seperti Paul Signac, Vincent van Gogh, Henry Edmond, John Roy, dan masih banyak yang lain. Coba perhatikan karya optik illusion berikut. Nah, dalam karya tadi, tentu mata kita telah menangkap hal yang berbeda dengan yang sebenarnya. Dalam karya pertama ini, mata kita seolah-olah melihat titik-titik putih itu berubah menjadi hitam. Namun sebenarnya, jika kita perhatikan lebih detail, titik-titik itu tetap putih, tidak berubah hitam. Hal ini terjadi karena mata kita menangkap kesan yang berbeda, yaitu pengaruh bidang hitam itu lebih banyak dibanding bidang yang putih. Nah, dari karya ini, jika kita kaitkan dengan kehidupan manusia, mungkin setiap kita yang melihat karya ini bisa menarik sebuah ilustrasi kehidupan yang berbeda-beda. Saya melihat karya ini seolah-olah menceritakan bahwa pribadi yang bersih, pribadi yang baik, bisa terlihat menjadi pribadi yang lain jika ia berada pada lingkungan yang tidak baik, meskipun ia sebenarnya adalah baik. Mungkin Anda mempunyai persepsi yang berbeda atau mungkin yang lain. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya.
Mari kita lihat contoh yang lain. Bagaimana karya yang ini? Coba perhatikan kedua titik yang berwarna coklat muda itu. Sepertinya kedua titik itu berbeda besar ukurannya. Bagaimana penglihatan Anda? Apakah memang keduanya sama besar? Mari kita lihat kebenarannya. Ternyata kedua titik itu sama besarnya. Mengapa dalam waktu bersamaan kita melihatnya menjadi berbeda ukuran? Hal ini juga terjadi dikarenakan kesan-kesan yang ditangkap oleh mata kita berbeda dari yang sebenarnya. Kedua titik ini berada pada perbandingan yang berbeda. Artinya, satu titik berada di antara titik-titik yang besar dan titik yang lain berada di antara titik-titik yang kecil. Jika karya ini dikaitkan juga dalam kehidupan kita, apa yang Anda mungkin sampaikan? Tetaplah menjadi pribadi yang sebenarnya. Sebab, jikapun engkau melebihkan dari yang ada, sebenarnya engkau tetaplah pribadi yang sama. Bagaimana dengan pandangan Anda? Silahkan ketik pendapat Anda di kolom komentar ya. Mari kita lihat contoh ketiga ini. Apakah yang Anda lihat? Bidang titik-titik itu bergerak seperti mengayun, bukan? Nah, fokuslah pada pandangan satu titik, maka titik-titik yang lain itu tidak nampak bergerak. Mengapa hal itu terjadi? Ya, jawabannya adalah karena kesan yang ditangkap oleh mata kita berbeda dari yang sebenarnya. Titik-titik itu seolah bergerak dikarenakan bayang-bayang dan efek cahaya yang melekat pada setiap titik dalam setiap barisnya, berbeda dan disusun sedemikian rupa. Apa makna yang Anda tangkap dari karya ini? Tuliskan kolom komentar ya. Kita lanjut pada unsur yang kedua, yaitu garis. Pada setiap karya seni rupa, garis merupakan unsur utama dalam penciptaan sebuah karya. Sebab garis itu merupakan goresan awal yang dilakukan dalam membuat desain ataupun sketch sebuah karya. Garis itu sudah mampu berdiri sendiri. Artinya, dengan sebuah garis, dia sudah mampu menyampaikan sebuah makna dalam setiap goresan. Garis adalah kumpulan dari titik-titik yang menunjukkan arah atau mempunyai arah. Nah, untuk lebih mengenal bentuk-bentuk garis, mari kita lihat contoh berikut. Dalam kesenirupaan, garis juga mampu bercerita dalam sebuah makna. Garis memberi kesan-kesan simbolik yang dapat dikonotasikan dalam sebuah bahasa. Garis vertikal. Garis vertikal mempunyai makna konotasi yang keras, kuat, kokoh, tegas, semangat, agung, dan masih banyak yang lain. Bagaimana maksudnya garis vertikal ini mempunyai makna konotasi atau makna kiasan menjadi keras, kuat, kokoh, tegas, dan semangat? Nah, dari bentuknya yang tegak lurus dari atas ke bawah, ini menunjukkan seolah-olah sesuatu itu keras, kuat, dan kokoh. Contohnya seperti tiang listrik, tiang rumah, kaki meja, kaki kursi, tiang jemuran, dan lain-lain. Di samping memang sudah kuat, kesan yang disampaikan dari bentuk tiang, kaki meja, kaki kursi tadi akan semakin meyakinkan penglihatan kita bahwa semua itu memang kuat, kokoh, dan keras. Garis vertikal itu dikonotasikan juga menjadi semangat. Misalnya, jika seseorang memberi semangat kepada teman-temannya yang mungkin meraih sesuatu, biasanya kata-kata semangat itu juga dibarengi dengan suara yang keras, tegas, lantang, dan ditambah dengan bahasa tubuh yang mengajungkan tangan yang dikepal, semakin memperkuat semangat. Semangat!
Nah, garis vertikal itu juga kita konotasikan dalam suara vokal. Tentu garis vertikal itu disampaikan dengan tegas, keras. Contohnya dalam mengucapkan Pancasila, tentu suara kita lebih tegas, lebih keras dari yang biasa, agar kesan dari ucapan Pancasila itu tercapai pada tujuan yang sebenarnya, tepat dan sesuai. Dan biasanya juga bentuk tulisan Pancasila itu dituliskan dalam bentuk huruf kapital atau huruf besar, bukan dengan tipe huruf brush script italic atau tulisan bersambung dengan miring. Nah, kemudian garis horizontal. Garis horizontal memberi kesan luas, datar, seimbang, damai, tentram, dan mati. Dan mungkin masih banyak yang lain yang dapat dikonotasikan. Ketika kita pergi ke pantai, biasanya kita mau mencari suasana yang nyaman, damai, bahagia, dan yang lainnya. Sambil menatap laut yang luas, sampai kita melihat hanya batas antara langit dan lautnya, seolah-olah bertemu dalam sebuah garis horizontal. Nah, di sana kita melihat keseimbangan antara laut dan langitnya. Garis horizontal ini dikonotasikan juga menjadi damai, nyaman, tentram. Coba perhatikan bentuk ini. Simbol ini adalah simbol yang dipakai oleh agama Kristen. Tentu simbol ini mempunyai makna yang terkandung di dalamnya. Simbol ini terdiri dari dua bentuk garis vertikal dan horizontal. Bentuk kedua garis itu melambangkan kasih, yang mana garis vertikal ini melambangkan kasih kepada Tuhan, dan garis horizontal melambangkan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan itu adalah keagungan, hubungan kasih yang terjalin hanya antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan garis horizontal melambangkan kasih antara manusia dengan manusia lainnya. Sesama manusia harus hidup merasa sama tanpa membeda-bedakan. Yang miskin dan yang kaya harus merasa sama. Yang kulit putih dengan yang kulit hitam harus merasa sama. Suku yang satu dengan suku yang lain harus merasa sama. Antar pemeluk agama yang berbeda juga harus merasa sama. Semuanya sama di hadapan Tuhan, harus merasa sama di hadapan Tuhan. Jika semua manusia merasa sama, maka akan tercipta keharmonisan, kebahagiaan, kebersamaan, dan yang lainnya. Garis horizontal dikonotasikan menjadi mati, tentu karena kematian itu kita yakini adalah sebuah kebahagiaan, kenyamanan, keindahan. Karena kita meyakini juga dengan kematian itu kita telah berada di surga yang penuh kebahagiaan. Nah, kalau kita melihat simbol di rumah sakit, di saat jantung masih berdetak, mereka simbolkan dengan garis-garis bentuk vertikal. Sedangkan jika jantung tidak berdetak lagi, mereka simbolkan dengan garis horizontal, menyatakan inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin ada kaitannya dengan makna garis-garis itu. Oke, kita lanjut lagi dengan bentuk garis yang berikut, yaitu garis diagonal. Bentuk garisnya miring. Coba perhatikan gambar berikut. Ketika Anda melihat garis-garis ini, manakah yang meminta perhatian Anda? Ya, tentu pada garis yang berbeda di antara yang lain, yaitu garis miring. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin kita akan memberi beberapa tanggapan yang berbeda-beda. Nah, arah pandangan kita secara langsung diajak memperhatikan garis yang bentuknya berbeda itu. Saraf mata kita, perintah otak kita juga ingin menyelidiki garis tersebut. Kenapa dia berbeda di antaranya? Ada apa? Kita diminta memperhatikannya lebih dari garis yang lain. Masih banyak dalam keseharian kita mengalami hal yang sama dengan ini. Jika kita melihat tiang listrik yang miring, yang biasanya dia berdiri tegak, maka perhatian kita, pandangan kita akan lebih tersita karenanya. Melihat bangunan-bangunan yang bentuk posisinya, bangunan itu diciptakan miring, kita akan lebih lama memperhatikannya. Karena otak kita secara tidak langsung seolah-olah meragukan kejadian itu.
Sehingga otak kita ingin mencari kebenaran yang terjadi dan menyita perhatian kita. Nah, garis diagonal ini memberi kesan konotasi menarik perhatian, memberi kesan bergerak dan menggoyahkan. Sebuah contoh yang mungkin ini ada juga hubungannya ketika kita melihat manusia yang tidak waras atau depresi. Biasanya kita diberi aba-aba dengan tanda seperti ini. Tanda seperti ini. Posisi jari telunjuk dibuat di dahi dengan miring. Ini menunjukkan seseorang itu kurang waras atau mengalami depresi. Nah, kalau kita selidiki lebih dalam lagi, kenapa orang ini tidak waras atau depresi? Mungkin banyak faktornya. Ada yang disebabkan oleh biaya ekonomi yang tidak mencukupi, ada yang disebabkan karena cita-cita yang tidak kesampaian, ada yang disebabkan oleh putus cinta, ada yang disebabkan perasaan yang putus harapan, dan masih banyak lagi alasan-alasan penyebabnya. Nah, yang pasti seseorang bisa depresi karena kurangnya sebuah perhatian kepadanya. Seandainya ada yang memberikan perhatian atas faktor-faktor penyebabnya, seseorang itu tidaklah sampai depresi. Bagaimana menurut Anda? Oke, kita lanjut lagi dengan bentuk garis putus-putus. Garis putus-putus itu memberi kesan keraguan, tidak utuh, tidak pasti. Dari bentuk garisnya saja yang tidak sempurna menjadi sebuah garis yang utuh. Katanya, ketika seorang menjalin hubungan terhadap lawan jenisnya atau kekasihnya, hubungan itu haruslah kuat. Tetap menjalin komunikasi yang baik, tetap saling mendukung dan saling berbagi. Jika hubungan itu terkadang sangat harmonis, terkadang komunikasinya lancar, terkadang putus nyambung, putus kembali, putus lagi, nyambung kembali, putus kembali, seolah memberi gambaran kepada kita bahwa hubungan itu tidak utuh. Maka kita jadi ragu, mau dibawa kemana hubungan ini, ya kan? Benar tidaknya kita harus dapat mendeteksinya agar di akhirnya kita tidak kecewa. Sedangkan garis zigzag memberi kesan tajam, kasar, dan yang lain. Garis lengkung atau garis gelombang memberi kesan gemulai, dinamis, lentur, tumbuh, romantis, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bentuk garis spiral yang memberi kesan memusatkan perhatian. Garis itu juga mampu memberi kesan yang berbeda antara yang ditangkap oleh mata dengan yang sebenarnya. Mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah dua buah garis yang sama panjangnya. Jika kita menambahkan sedikit bentuk garis kepada kedua garis ini, maka mata kita akan menangkap hal yang berbeda, seolah-olah kedua garis ini berbeda panjangnya. Contoh yang lain, dalam objek gambar ini kita melihat garis-garis yang disusun zigzag dan tidak ada yang aneh. Garisnya disusun sedemikian rapi, tetapi di dalam objek ini ada sebuah bentuk objek yang lain, yaitu gambar rupa panda. Dapatkah Anda menemukan pandanya? Untuk menemukan rupa panda dalam objek ini, pausekan video ini sementara dan jauhkan jarak mata Anda ke layar Anda. Apakah Anda sudah menemukan pandanya? Semoga berhasil. Nah, dalam seni rupa masih banyak lagi contoh karya yang lain seperti itu. Dan kita bisa buat dengan karya kita sendiri berkat latihan-latihan yang kita lakukan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur seni rupa pada pertemuan berikutnya. Salam, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.